warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik baru kelas 7 SMP Darul Ija. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah, dengan materi wawasan wiyata mandala. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Ibu Munawaroh. Ibu mengajar PPKN di SMP Darul Ija. Baiklah, wawasan wiyata mandala. Wiyata mandala. Wawasan wiyata mandala mempunyai arti dan makna. Wawasan berarti suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata artinya pendidikan, sedangkan mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi, wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Jadi, dalam hal ini kita mempunyai sikap bertanggung jawab, menghargai terhadap sekolah yang sudah kita pilih. Wiyata mandala mempunyai beberapa unsur. Yang pertama adalah sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Semuanya, dari kelas, ruang guru, ruang sekitarnya. Yang kedua, kepala sekolah. Kepala sekolah adalah memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pendidikan dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga adalah guru dan orang tua. Dalam hal ini, antara guru dan orang tua harus ada saling pengertian dan kerjasama untuk mengemban tugas sebagai pendidikan di dalam ilmu pendidikan. Kemudian yang keempat adalah warga sekolah. Siapa warga sekolah? Warga sekolah adalah di dalam ataupun yang di luar harus menjunjung tinggi martabat dan citra sekolah. Tanggung jawabnya adalah menjunjung tinggi citra dan martabat sekolah. Yang kelima adalah masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar harus bertumpu pada masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Misalnya para sesepuh lingkungan sekolah itu sendiri. Kemudian sekolah dan fungsinya. Apa sih fungsi sekolah? Sekolah adalah tempat penyelenggara belajar mengajar, tempat penyelenggara belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Fungsi sekolah. Sekolah mempunyai fungsi satu, sebagai ilmu pengetahuan, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dua, sebagai pandangan hidup atau kepribadian. Tiga, sebagai pengembangan hubungan antar manusia, kita manusia dengan manusia atau manusia dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berkarya, menemukan inovasi berkarya di dalam bersekolah. Itu adalah fungsi sekolah, mengembangkan dan membina apa yang sudah kita miliki, seperti berkarya, ilmu pengetahuan kita akan lebih mengembang, kepribadian kita menuju orang yang mempunyai akhlak dan kepribadian yang baik. Kemudian hubungan dengan masyarakat sekitar, kita pun akan lebih baik dengan manusianya, dengan temannya dan sebagainya. Di dalam sekolah ada ciri-cirinya. Ciri-ciri sekolah yaitu ada guru dan siswa. Timbulnya penyelenggaraan belajar mengajar yang tertib, ada guru dan siswa. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar. Masyarakat yang sadar yaitu masyarakat yang mau belajar dan bekerja keras. Kemudian yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya, yang memiliki rasa tanggung jawab, tata tertib, disiplin, dan berakhlak baik atau berperilaku baik.
di dalam di dalam wawasan wisata Mandala ini terdapat juga prinsip sekolah. Prinsip sekolah adalah selain harus bertumpu pada masyarakat, juga harus mencegah masuknya paham dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan bangsa, asal-usul, tingkat sosial ekonomi, dan perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial, itu tidak boleh. Dalam masyarakat tempat sekolah kita berada, sekolah juga menjadi suri tauladan bagi masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang dapat menimbulkan pertentangan. Di sekolah kita, pengembangan diri ini bisa diiringi dengan diawali pagi, yaitu dengan sholat duha. Prinsip sekolah yaitu sekolah mempunyai beberapa prinsip. Yang pertama adalah sebagai lembaga yang memberikan bekal hidup. Bekal hidup kita untuk mencapai cita-cita kita awali di sekolah. Yang kedua, sebagai tempat institusi, peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Kita di sekolah belajar di bawah pengawasan dan bimbingan para guru. Yang ketiga, sebagai lembaga pelayanan yang adil dan merata. Para guru di sini, para peserta didik memberi layanan pelajaran secara menyerata, tidak boleh pilih kasih. Yang keempat, sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Di sini kalian bisa mengembangkan bakat kalian. Yang kelima, sebagai lembaga pembinaan potensi. Pengembangan potensi, pengembangan bakat, apapun bakat kalian bisa dikembangkan di sini melalui ekstrakurikuler atau OSIS atau yang lainnya. Kemudian yang keenam, memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi antar teman, berinteraksi antar teman, berkemampuan bekerja sama dalam kelompok maupun kelompok dengan kelompok ataupun dengan lainnya. Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Pengembangan sikap dan watak. Sikap kita dikembangkan di sekolah menjadi sikap yang lebih baik dengan watak yang lebih baik. Yang kedelapan, sekolah sebagai lembaga pendewasaan diri. Yang tadinya di SD masih kekanak-kanakan, kemudian kita sekarang kelas 7 di SMP sudah mulai lebih dewasa, sudah bisa menjadi remaja. Penggunaan sekolah. Kemudian dalam sekolah adalah suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Proses kegiatan belajar mengajar adalah di sekolah. Sekolah tidak dibolehkan dalam proses belajar mengajar ini, sekolah tidak dibolehkan untuk dijadikan sebagai ajang promosi. Kemudian yang kedua, sekolah merupakan lingkungan yang bebas rokok. Tidak boleh di sini merokok baik semua pihak sekolah. Yang ketiga, tidak boleh menyebarkan aliran sesat, baik aliran sesat dalam agama yang bertentangan dengan undang-undang Pancasila, apalagi dengan Al-Quran. Yang keempat, tidak boleh kampanye. Kampanye di sekolah tidak boleh, kecuali kampanye pemilihan OSIS. Yang kelima, syuting film atau sinetron tanpa izin Pemda setempat. Itu tidak boleh. Karena sekolah adalah lembaga pendidikan, tidak boleh digunakan untuk syuting sinetron. Yang keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusuhan atau kerusakan, perpecahan, perkelahian, perselisihan, sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Itu tidak dibolehkan. Jadi sekolah penggunaannya hanya tempat penyelenggara belajar mengajar bagi peserta didik. Nah, dalam hal ini
dalam materi pendidikan Wiyata Mandala ini kita belajar belajar bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah, fungsi sekolah, ciri-ciri sekolah, kemudian semuanya sudah kita mengetahui. Kepala sekolah yang bertugas sebagai penyelenggara sekolah, sebagai sebagai pengawas siswa dan guru, itu adalah tugas kepala sekolah yang menyusun semua rancangan, kemudian pembelajaran, yang mengontrol semua pembelajaran siswa dan guru adalah tugas dari kepala sekolah. Nah, dalam hal ini kita sebagai peserta didik harus mentaati segala peraturan dan tata tertib yang sudah ditetapkan di sekolah ini. Mudah-mudahan tata tertib dan segala peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah ini di SMP Darul Ijah dapat memberikan kalian kenyamanan dalam bersekolah. Kemudian teman-temannya di sini dapat memberikan rasa persaudaraan yang dalam, berkasih sayang sesama teman dan sesama guru, saling menghormati, saling menghargai, dan saling menjaga martabat sekolah kita sendiri. Baiklah, sampai di sini mata pelajaran MPLS yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah yang sudah Ibu sampaikan. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf atas segala kekurangan yang datang dari Ibu sendiri, dan selebih dari itu Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan kembali bertemu lagi di sekolah walaupun dengan secara virtual. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.